Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang project saya, yaitu membuat sebuah website atau aplikasi website untuk absensi QR jamaah sholat 5 waktu. Nah, di sini ada untuk halaman loginnya ya. Kita login dengan akun yang sudah didaftarkan. Misalnya saya punya akun di sini yaitu anoval@gmail.com ya, dengan paspor admin 123. Terus oke. Nah, nanti untuk tampilan adminnya seperti ini. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Di sini ada fotonya, di sini ada dashboard absensi, di sini ada petugasnya siapa yang sedang login, foto yang sedang loginnya. Di sini ada tanggal, kemudian sini ada menu-menunya. Terus di bawah ada statistiknya, nanti akan muncul di sini statistiknya. Kemudian di bawah ada jadwal sholatnya, yang mana nanti jadwal sholat ini yang menentukan QR itu scan itu aktif atau enggak. Nah, di sini ada rekapannya ke bawah, nanti bisa ada progresnya juga. Kemudian di sini di bawahnya juga sama ada rekapannya. Nah, kita akan menjelaskan tentang menu santri dulu. Yang mana di sini ada menu santri, yang mana ketika klik nanti akan bertujuan ke halaman sini. Di sini ada santri yang sudah terdaftar, contohnya ini ada 2. Nah, kita bisa tambahkan santri, misalnya kita tambahkan santri dengan NIS misalnya 5134, kemudian namanya misalnya Hilmi Muhammad misalnya. Nah, kemudian kelasnya misalnya kelas 9 MA Tunas Pertiwi, kemudian kamarnya misalnya 07 Arafah. Nah, setelah itu ini yang kita aktif ya, klik aktif, jangan sampai gak aktif, kemudian simpan. Nah, nanti ketika menyimpan data santri tadi, nanti otomatis mendapatkan satu QR di sini. Nah, ini QR-nya. Nah, ingat kita download aja JPG-nya, klik di sini, nanti akan mendownload QR-nya. Oke ya, di download QR-nya, nanti akan ada di berkas di sini. Nah, nanti ada ini QR saya ini. Seperti itu. Kemudian setelah itu udah dapat QR-nya. Nah, setelah itu kita ke dashboard lagi. Itu untuk santri seperti itu ya. Di dalam santri juga kita misalnya udah banyak banget namanya, kita bisa cari berdasarkan NIS atau nama. Misalnya saya pengen mencari nama, di sini ada Wildan. Tinggal tulis aja W-nya aja, kemudian enter. Nah, nanti akan muncul. Ya, atau filter nanti akan muncul seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rekap yang mana kita klik. Nah, nanti di sini bisa rekap per hari. Jadi nanti aplikasi ini bisa merekap per harinya dalam jangka 24 jam bisa direkap. Di sini bisa difilter dulu mau tanggal berapa ingin merekapnya. Apakah dari sholat atau dari tanggal atau dari kelas atau dari kamar, itu bisa. Seperti itu. Nanti bisa diekspor ke Excel dan bisa diekspor ke PDF seperti itu. Nah, oke, seperti itu untuk halaman ininya. Nanti coba kita contohkan ekspor Excel, nanti akan muncul, akan otomatis download ini. Nah, nanti akan jadi Excel seperti ini. Nah, akan seperti ini nanti untuk rekapannya. Nah, untuk PDF tinggal diklik saja. Nanti sama, sebenarnya sama kayak di Excel tadi. Oke, lanjut. Nah, di sini kemudian ada rekap bulanan, sama seperti tadi, cuman ini per bulan. Jadi ngerekapnya per bulan, dan ini bisa berdasarkan bulan atau berdasarkan kelas untuk merekapnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada jadwal sholat. Nah, ini yang nantinya akan menentukan, jadi menentukan soal scan itu aktif atau enggak. Jadi ada rentang waktunya nih. Di sini ada jam mulai dan jam akhir. Dari jam, misalnya di sini subuh nih, jam 4.20 sampai 45. Jadi scan itu aktif di antara menit ke 20 sampai 45. Kalau misalnya melebihi dari 4, misalnya udah 4.46, nah nanti scan-nya nggak aktif. Nah, jadi harus ada di rentang ini. Ini bisa diedit ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini jam mulainya berapa, jam selesainya berapa, ada toleransinya berapa untuk telat, misalnya 10 menit. Nanti santri itu dihitung telat ketika sudah melebihi 10 menit, seperti itu. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada user. Nah, ini ini untuk login ya. Untuk login admin atau login operator, karena di sini banyak role-nya. Di sini udah saya buatkan. Ini bisa edit, bisa dihapus juga, ya. Seperti itu.
admin. Nah, di sini ada admin, ada viewer. Yang mana perbedaannya? Kalau admin itu bisa akses semua menu, tapi kalau viewer itu tidak bisa semuanya diakses menunya. Oke, bisa saya tambah user di sini. Saya namanya Zade An-Naufal misalnya. Setelah itu emailnya misalnya hilmi@gmail.com. Jangan. Misalnya sehjade@gmail.com. Nomor teleponnya berapa? Misalnya 08 segini contohnya. Nah, kemudian akunnya harus aktif ya. Kalau gak aktif nanti gak bisa login. Kemudian catatannya misalnya alhamdulillah aja. Nah, setelah itu paspornya misalnya admin 123. Nah, role-nya ingat harus admin kalau ingin akses semua. Kalau petugas itu hanya bisa merekap saja. Kalau viewer itu cuma lihat-lihat rekapan doang. Nah, ini fotonya misalnya saya kasih foto yang mana ya? Misalnya yang ini. Oke. Setelah itu simpan. Nah, nanti akan tersimpan di bawah. Nah, ini ada nih yang tadi saya daftarkan, Sehjade An-Naufal. Nah, oke, coba sekarang kita login dengan ini. Misalnya keluar, kemudian kita log out dulu. Kita login dengan tadi namanya sehjade@gmail.com, kemudian passwordnya admin 123. Masuk. Nah, nanti masuk ya tuh, sesuai fotonya tadi saya inputkan yang ini namanya udah sesuai seperti itu. Nah, di sini ada profil untuk mengetahui detail profil akun kita apa. Ya seperti itu. Bisa diedit juga, misalnya fotonya kurang bagus bisa diedit di sini. Seperti itu. Dan ya untuk aplikasinya seperti itu. Dan ini nah di sini udah ada sholat aktif ya, karena kalau lihat di jadwal, perhatikan kalau di jadwal itu jam 18.00 dan sekarang jamnya yaitu jam 18 lebih 10 menit. Jadi ada di rentang waktu ini. Jadi ketika sudah melewati rentang waktu ini, scan di sini tidak aktif. Contohnya misalnya kita rubah jadwal maghribnya. Jadwal maghribnya kita rubah. Jadwal maghribnya kita rubah ke ininya mungkin jangan ke 30 misalnya, kita rubah ke 5 misalnya. Nah, ini kan melebihi udah berakhir harusnya. Nah, lihat nanti di sini tidak ada sholat aktif tuh. Di sini tidak ada sholat aktif karena jadwalnya sudah melebihi dari jam tuh 18.05 seperti itu. Jadi ketika kita mencoba scan di sini nanti tidak ada sholat aktif. Karena apa? Tidak ada sholat waktunya, tidak ada sholat aktif di sini. Scan bisa ditahan dulu seperti itu. Nah, kemudian saya coba ingin mengscan dengan HP ya. Kita coba scan, kita ganti dulu jadwalnya. Coba ganti dulu jadwalnya misalnya 30. Simpan. Nah, ini kan dalam rentan aktif kan. Oke. Di sini saya ingin di sini kita akan scan data santri, misalnya scan. Nah, kemudian di sini saya pakai HP ya, saya pakai HP. Nah, nanti klik start di sini. Nah, nanti akan ada tuh kamera HP-nya akan ada. Silakan kalian tinggal scan langsung aja ke QR-nya, di print misalnya. Nah, saya punya QR-nya ini. Kita langsung perhatikan di sini. Bentar. Nah, perhatikan di dalam sini ya, di dalam sini perhatikan nanti akan ada muncul data namanya. Oke. Tuh, nanti akan ada di sini. Absen berhasil absen maghrib. Terlambat karena apa? Karena sudah melebihi 10 menit. Karena toleransinya tadi hanya 10 menit. Jadi melebihi 10 menit itu dinyatakan terlambat. Seperti itu. Dan kita juga bisa misalnya scan nggak bisa secara manual inputkan ini nih data kodenya ke sini. Seperti itu ya. Ini untuk scan-nya bisa pakai HP. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.